warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, yang saya hormati adik-adikku Bantara, yang saya hormati warga Ambalan Baru, SMA Negeri 1 Bobocari. Sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat bisa berkumpul meskipun secara daring. Semoga apa yang kita lakukan selama ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah SWT. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, adik-adikku penegak, dan juga calon warga Ambalan SMA Negeri 1 Bogocari, kegiatan pramuka saya sampaikan sekali lagi adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa di SMA. Mengapa demikian? Karena kegiatan pramuka merupakan ekstrakurikuler yang di dalamnya akan mampu membentuk karakter para siswa. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi sangat penting, terutama di dalam peningkatan karakter para siswa. Saya yakin adik-adikku semuanya mengikuti kegiatan pramuka tidak atau bukan baru sekarang saja, karena kegiatan pramuka ini sudah kalian ikuti mulai dari siaga, penggalang, dan sampai saat ini di SMA Negeri 1 Bogocari kelas 10 kalian sudah insya Allah nanti akan menjadi warga Ambalan Baru. Dengan demikian, karena kegiatan pramuka tidak asing untuk kalian semuanya, saya yakin norma-norma yang ada di kegiatan pramuka, kode etik yang ada di kegiatan pramuka, semuanya sudah kalian pahami dengan baik. Apalagi saat ini kalian sudah melampaui jenjang siaga, penggalang, dan insya Allah akan memasuki warga Ambalan Baru, nanti menjadi penegak di SMA Negeri 1 Bogocari. Tentu kalian nanti akan mengalami pada lingkungan yang baru, lingkungan dengan tradisi dan juga teknik-teknik kepramukaan yang baru pula, yang akan dipandu dan akan dibina oleh kakak-kakak kalian yang sudah menjadi bantara atau kakak-kakak pembina yang ada di SMA Negeri 1 Bogocari. Saya sangat berharap bahwa kegiatan pramuka ini benar-benar kalian ikuti dengan baik. Kegiatan pramuka ini bisa jadikan ajang di dalam peningkatan kepemimpinan kalian. Sebab saat ini sangat dibutuhkan
para pemimpin yang tangguh, para pemimpin yang berkarakter. Paling tidak dia bisa memimpin dirinya sendiri, memimpin di dalam keluarganya, memimpin masyarakat, dan kedepannya mampu memimpin bangsa dan negara ini. Adik-adikku yang saya banggakan, melalui Dasa Dharma Pramuka, melalui Trisatya, saya sangat berharap substansinya, hakikatnya yang ada di dalamnya tidak sekadar kalian hafalkan, tetapi harus dipahami. Setelah dipahami, nilai-nilai yang ada di dalam Trisatya dan Dasa Dharma bisa kalian aplikasikan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin para pencipta Trisatya dan Dasa Dharma ini melalui perenungan, melalui kontemplasi yang luar biasa, sehingga menemukan poin-poin yang dicetuskan dalam 10 Dasa Dharma. Maka 10 Dasa Dharma ini menjadi pokok-pokok, menjadi hal yang penting yang nantinya akan dijabarkan di dalam teknik-teknik kepramukaan. Mulai dari dasa yang pertama sampai dasa yang ke-10. Kalau hafal, saya yakin kalian 95% sudah hafal Dasa Dharma. Namun aplikasinya, pemahamannya melalui Dasa Dharma ini yang nanti akan terus disampaikan dan diharapkan oleh kakak-kakak pembina kalian, sehingga ini menjadi pedoman bagi kalian di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Saya yakin dan saya benar-benar memahami, karena saya pun dari kecil, dari SD mengikuti kegiatan siaga, SMP mengikuti kegiatan penggalang, kemudian di sekolah lanjutan menjadi penegak, dan akhirnya di perguruan tinggi menjadi pandita. Tahap-tahap ini memang harus kita lalui, dan saat ini kalian baru mau memasuki pada tahap menjadi seorang penegak. Maka nanti setelah kalian benar-benar dinyatakan dan dilantik menjadi warga amalan baru, gunakan ekstra kegiatan pramuka ini sebagai kegiatan yang menjadi support di dalam diri kalian, di dalam meningkatkan disiplin dan juga kepemimpinan. Kita yakin di antara teman-teman kalian, bahkan mungkin di antara para pembina, barangkali sudah bercerita bahwa dulu dia seorang pendiam, dulu dia seorang penakut. Kalau bahasa Jawanya mungkin dulu orang yang celingus. Bahasa Jawa celingus. Celingus itu pemalu, takut, minderan. Tapi setelah melalui kegiatan pramuka dan dia memasuki kegiatan pramuka, kebiasaan yang selama ini ada sedikit demi sedikit bisa berubah. Mengapa? Karena salah satunya kalian dibina
di dalam berorganisasi. Kalian dibina bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kalian dibina bagaimana kalian menyelesaikan tugas-tugas itu dalam kelompok. Dan juga kalian dibina kemandirian, gotong royongnya. Yang penting lagi adalah bagaimana kalian diberi teknik-teknik bagaimana bisa mandiri. Maka secara otomatis tempaan-tempaan dari pembina dan juga tempaan-tempaan dari kegiatan-kegiatan yang Anda hadapi ini berangsur-angsur akan merubah karakter, akan merubah kepribadian kalian yang dulunya tidak baik menjadi baik, yang dulunya tidak disiplin menjadi disiplin, yang dulunya penakut menjadi seorang pemberani, yang dulunya bekerja dengan kelompok ini malu-malu, egonya sangat tinggi. Maka kalian akan bersama-sama dengan kelompok ini bagaimana cara mengatasi problem-problem yang dihadapi. Inilah kegiatan pramuka. Selain itu, nantinya saya juga berpesan bahwa kegiatan pramuka ini harus lebih dari kegiatan yang lain. Di samping kegiatan yang berkaitan dengan teknik-teknik pramuka, saya juga sangat berharap kegiatan yang sifatnya kognitif atau intelektual ini pun harus ditingkatkan. Kalau bahasanya stigma itu kita rubah bahwa pramuka mampu menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan secara intelektual. Maka nanti melalui kakak-kakak pembina, saya sangat berharap bahwa ada kegiatan yang sifatnya ilmiah di dalam pramuka ini. Misalnya kegiatan penelitian, ya, kegiatan penelitian. Nanti pramuka akan menemukan hal-hal yang unik yang diteliti itu. Kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya ilmiah, membuat karya-karya ilmiah. Di samping itu saya juga berharap nanti kegiatan pramuka yang berkait dengan kegiatan kewirausahaan ini mohon nanti bisa digarap dengan baik. Maka insya Allah kalau ini nanti digembleng di SMA Negeri 1 Bobojari, nanti lulus dari SMA ini sudah mempunyai kepercayaan diri dan dia mampu mengembangkan. Tempaannya ya di sini tempaannya. Pengembangannya kalian masing-masing nanti setelah lulus dari SMA Negeri 1 Bobojari. Ini penting. Mengapa saya tekankan itu? Intelektual ini sangat nanti berkait dengan ketika Anda menghadapi lingkungan. Kewirausahaan berkaitan dengan kemandirian kalian. Jadi kalian nanti bisa bertahan hidup dan bisa mengembangkan hidup kalian ketika kalian sudah mempunyai latar belakang keilmuan itu yang tadi saya sampaikan, intelektual, kewirausahaan, dan juga teknik-teknik yang lain yang tadi saya sampaikan tentang kedisiplinan dan kepemimpinan. Inilah pramuka. Saya akan menyampaikan sedikit bahwa ketika saya bersekolah di SMA Negeri 1, bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 83 saya masuk, berarti 83, 84, lulus 86, ya, 3 tahun. Ya. Begini, saya dengan rekan-rekan pramuka itu sudah merancang untuk pembuatan teropong bintang. Gitu. Sudah merancang membuat teropong bintang. Dan alhamdulillah sudah jalan. Hanya kesulitannya untuk menemukan lensa yang diharapkan itu kita belum menemukan. Maka kegiatan teropong itu akhirnya tidak selesai karena gara-gara kami tidak menemukan lensa dan satu harganya mahal. Tetapi secara teknik ini bisa dikembangkan.
padahal latar belakangnya bukan dari orang-orang IPA. Dari berbagai jenis disiplin ilmu yang ada, kami merancang itu. Tidak hanya itu, banyak yang kami hasilkan dari kegiatan pramuka. Jadi ini ya, adik-adik sekalian, nanti kalian kegiatan di pramuka ini kegiatan yang produktif di hadapan sekolah. Kegiatan yang produktif yang dilaksanakan di sekolah, dan produktif nanti ketika kalian sudah lulus dari SMA Negeri 1 Bobotsari. Jadi ada alternatif yang kalian kembangkan nanti. Alternatifnya apa? Alternatif sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Karena manusia hidup itu dia akan berpikir dengan kondisi yang dihadapi. Nah, dengan kondisi yang dihadapi, kalau seseorang itu mempunyai kemampuan secara intelektual dan kemandirian, maka dia akan menciptakan, berinovasi. Manusia itu akan berinovasi, dia akan berkreasi, paling tidak minimal itu mempertahankan dirinya, mempertahankan hidupnya. Kemudian selebihnya, karena itu kegiatan inovasi dan kreasi, maka tujuannya adalah bermanfaat untuk kehidupan. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya punya teman mengajar di Kalimantan, di daerah terpencil, dan di sana tidak ada listrik. Suatu saat kembali ke Jawa, saya sampaikan, ente dulu di pramuka, kalau di sana tidak ada listrik, saya sampaikan, jenengan mempunyai ilmu, kembangkan listrik dengan tenaga surya. Akhirnya beberapa tahun kemudian, ketika dia pulang ke Jawa, dia menyampaikan apa yang disampaikan pesan Pak Joko, alhamdulillah sudah terlaksana, dan di daerah itu sekarang sudah teraliri listrik dengan tenaga surya. Inilah, jadi kita menghadapi keadaan. Lah, orang yang sudah dididik pramuka, karena pengetahuannya itu ada, kemandirinya ada, maka dia akan bangkit, muncullah inovasi-inovasi. Ini yang saya harapkan. Maka tadi yang di awal saya sampaikan bahwa hal yang berkait dengan pramuka hanya tepuk tangan itu nanti akan tergeser. Hanya tepuk tangan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, itu nanti orang yang beranggapan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena dibuktikan dengan kemandirian seorang pramuka. Adik-adikku yang saya hormati, saya banggakan, juga kakak-kakak pembina. Hal yang penting lagi bahwa di setiap kegiatan pramuka yang dipentingkan adalah kegiatan kemandirian. Kalau saya dulu kegiatan pramuka misalkan dilepas kegiatan itu dilepas set, dan tidak dibekali dengan bekal makanan. Dan disitulah latihannya. Bagaimana seorang pramuka bisa bertahan hidup? Ini contoh kecil saja. Jadi latihannya begitu. Seperti latihan pecinta alam, ya, pecinta alam. Jadi seseorang atau para peserta itu hanya dilepas. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Nah inilah yang nanti saya tekankan di kegiatan pramuka untuk ke depannya. Para pembina yang saya hormati serta adikku sekalian, dari SMA Negeri 1 Bobotsari, jelas akan memberikan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan kalian dengan baik. Dengan catatan, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu nanti terprogram, terencana dengan baik, dan insya Allah melalui pembina kami akan fasilitasi untuk kegiatan. Jangan khawatir, misalkan kalian mempunyai ide untuk mengadakan penelitian, mempunyai ide
membuat sesuatu, silakan. Insya Allah sekolah akan memberikan fasilitas yang berkaitan dengan pendanaan maupun fasilitas yang lain. Oleh karena itu, para pembina dan juga adik-adikku Bantara ya, terus motivasi adik-adik kalian, semoga menjadi pramuka yang tangguh, menjadi pramuka yang mandiri, dan kedepannya dia akan bisa hidup mandiri dan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bermanfaat baik untuk dirinya, lingkungan maupun bangsa dan negara. Terus pahami, cermati Trisatya Dasa Dharma ini menjadi pondasi kalian, menjadi pedoman kalian di dalam peningkatan karakter kalian. Ini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik, terutama untuk adik-adikku calon warga Ambalan Baru ini, dan semoga sukses. Kalian menjadi orang-orang yang mulia, menjadi siswa-siswa yang berkarakter dan bisa bermanfaat untuk lingkungan dan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.